Selamat siang semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, dalam kita bermeditasi, seperti yang kemarin juga telah disampaikan, salah satu faktor yang harus dimunculkan adalah sati, perhatian. Yang mana kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Sang Buddha dalam perumpamaannya, sati atau perhatian memiliki manfaat dan juga tujuan yang sangat dinamis. Ya, jadi seperti yang telah disampaikan bahwasanya salah satu kualitas batin yang harus dimunculkan adalah sati, perhatian di dalam bermeditasi. Yang kalau kita perhatikan dari apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, menggunakan perumpamaan yang telah diberikan, seperti seseorang yang membawa periuk berisikan air penuh sampai ke permukaan, dan dia harus berhati-hati agar jangan sampai satu tetes air keluar dari periuk tersebut. Kita bisa melihat bahwa sati perhatian ini memiliki manfaat dan juga fungsi yang sangat dinamis. Artinya memiliki berbagai macam fungsi, memiliki berbagai macam manfaat. Jadi sati perhatian tidak bersifat kaku, tetapi sangat fleksibel, karena di dalamnya memiliki berbagai macam kualitas batin lainnya. Jadi ada kehati-hatian, ada kewaspadaan, ada eling atau sadar, dan tentunya juga ada perhatian. Bahkan termasuk sati perhatian juga memiliki kekuatan untuk mengingat apa yang telah terjadi. Tentu dalam meditasi adalah kekuatan mengingat apa yang sedang terjadi. Itu adalah kekuatan sati. Oleh sebab itu sati di sini yang dibutuhkan dalam bermeditasi bersifat sangat dinamis. Dan kalau kita melihat lebih jauh kekuatan sati yang sekaligus sesungguhnya adalah fungsi dan juga manfaat dari sati atau perhatian, ada beberapa yang bisa kita tengarai. Yang pertama, sati perhatian memiliki fungsi untuk supaya batin mampu mendeteksi satu persatu setiap fenomena, setiap pengalaman dari 6 indera. Tanpa adanya perhatian, pengalaman 6 indera ini terasa sangat cepat. Sehingga satu persatu tidak kelihatan dengan jelas. Dan sebagai dampaknya, karena pengalaman indera ini tidak terlihat jelas oleh batin itu sendiri, ketika muncul dalam pengalaman tersebut, kotoran batin, sebagai contohnya, seseorang sulit untuk mendeteksi. Tetapi kekuatan sati perhatian mampu untuk mendeteksi satu persatu, paling tidak adalah lebih jelas untuk mendeteksi pengalaman-pengalaman indera.
Maka pernah satu pertanyaan ditanyakan oleh seorang pemuda bernama Ajita. Dalam salah satu khotbahnya di Parayanawaga Sutanipata. Pemuda Ajita bertanya kepada Sang Buddha, bahwasanya banyak arus yang berdatangan dari berbagai arah. Banyak arus berdatangan dari berbagai arah. Bagaimana seseorang bisa merintangi arus tersebut dan bisa menutupnya? Pertanyaan tersebut disampaikan pemuda bernama Ajita kepada Sang Buddha. Yang dimaksud dengan arus di sini tidak lain adalah arus dari pengalaman 6 indera. Jadi setiap pengalaman dari 6 indera, baik indera mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran, itu seperti arus. Jadi seperti arus yang seakan tidak pernah berhenti, terus mengalir. Kalau kita perhatikan, sudah berapa banyak sejak kita bangun tidur sampai sekarang kita melihat berbagai macam objek menggunakan mata. Terus seperti mengalir. Sudah berapa banyak pengalaman yang muncul dari indera telinga. Tidak terhitung. Termasuk berbagai macam pengalaman dari indera-indera lainnya juga mengalir seperti arus yang sepertinya tidak pernah berhenti. Pertanyaan dari pemuda Ajita ini adalah bagaimana seseorang bisa merintangi arus-arus demikian, dengan kata lain bisa mendeteksi setiap pengalaman indera demikian, dan bagaimana seseorang menutupnya. Menutup dalam hal ini adalah yang kotor-kotor, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, itu dilenyapkan. Nah, Sang Buddha menjawab, dengan sati, dengan perhatian, seseorang merintangi arus-arus tersebut. Dan dengan kebijaksanaan, seseorang menutupnya. Jadi dengan sati, dengan panya. Dengan kata lain, dalam khotbah lain, dengan sati, dengan sampajana. Jadi sampajana, panya adalah dua hal yang tidak berbeda. Dengan sati perhatian seseorang mampu untuk mendeteksi setiap arus pengalaman indera. Dan kita tahu bahwa ini penting karena setiap kali seseorang mengalami berbagai macam pengalaman indera, di situ biasanya disertai dengan kotoran batin. Seperti yang tadi telah disampaikan, kita manusia memiliki sebuah kebiasaan, selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan objek-objek yang menyenangkan, keserakahan muncul, kesukaan muncul. Tetapi ketika yang datang itu tidak menyenangkan, kebencian akan muncul, suka dan tidak suka. Dan ini adalah kotoran batin. Setiap pengalaman indera sangat memungkinkan di sana disertai kotoran batin. Maka penting bagaimana dalam praktik meditasi ini seseorang mencoba untuk bagaimana setiap pengalaman indera itu dapat dideteksi. Dan untuk bisa mendeteksi demikian, sati, perhatian sangat dibutuhkan. Kita membutuhkan sati, membutuhkan perhatian. Dengan kita memiliki perhatian, maka setiap pengalaman indera akan tertampak
lebih jelas. Satu persatu. Paling tidak, kalaupun tidak satu persatu, sebagian besar akan terlihat dengan jelas. Maka kekuatan sati ini seperti memperlambat jalannya setiap pengalaman indera. Sebenarnya pengalaman indera tidak diperlambat, tetapi karena kekuatan sati bisa melihat dengan lebih detail, seakan-akan itu diperlambat. Nah, ketika sati itu muncul, maka panya memainkan perannya. Yaitu apa? Memotong terutama kotoran batin yang muncul bersama dengan pengalaman indera. Sebagai contoh yang seperti kemarin dicontohkan. Kalau seseorang memiliki sebuah pengalaman ditinggal oleh orang yang dicinta, muncul kesedihan. Kemudian karena dia punya perhatian, punya sati, maka dia tahu kesedihan muncul. Dan ketika diketahui kesedihan muncul, berkat kekuatan sati, kemudian kebijaksanaan memainkan perannya. Perenungan muncul. Oh, bukankah Sang Buddha pernah menyampaikan segala sesuatu adalah tidak kekal, selalu berubah. Kemelekatan terhadap yang tidak kekal pasti menimbulkan duka penderitaan. Ini adalah panya, kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan seperti ini memotong, menutup kotoran batin yang tadinya muncul bersama dengan pengalaman indera. Maka sati perhatian sangat penting untuk dimiliki. Yang kedua, sati dibutuhkan karena kekuatan perhatian ini memiliki kekuatan untuk senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang. Dan kita tahu, meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha adalah meditasi yang dimana kita diajak untuk senantiasa hidup di saat ini dan sekarang. Karena kita tahu, ketika pikiran-pikiran kita mengembara ke masa lampau yang akan datang, di situ memungkinkan untuk muncul berbagai macam kotoran batin. Maka bagaimana dalam meditasi ini kita dilatih untuk senantiasa membawa batin ke sini dan sekarang. Walaupun sebenarnya pada saat batin berada di sini dan sekarang, bukan berarti kotoran batin tidak ada. Paling tidak, walaupun masih ada, paling tidak adalah kotoran batin yang seharusnya muncul karena berpikir-pikir tentang yang lampau dan yang akan datang sudah tidak ada. Tinggal sekarang menghandle kotoran batin yang bisa muncul ketika berpikir melihat apa yang saat ini sedang terjadi. Kekuatan sati adalah membawa batin ke saat ini dan sekarang. Seperti yang telah diumpamakan seseorang yang menjinakkan anak sapi yang liar. Yang mana anak sapi tersebut harus diikat dengan tali yang kemudian diikatkan kepada tiang pancang yang sudah dipancangkan dengan kuat di tanah. Nah, kekuatan sati perhatian ini yang seperti tali itu selalu membawa anak sapi yang liar tadi untuk berada di bawah tiang. Yang dalam konteks meditasi, tali yang di sini adalah tali perhatian senantiasa membawa batin untuk berada di sini dan sekarang, terutama bersama dengan objek meditasi. Dan ini penting sekali, karena tanpa adanya sati perhatian, maka mustahil
batin bisa berada di sini dan sekarang. Maka harus ada sati perhatian. Yang ketiga, kekuatan sati. Yang mana ketika seseorang memiliki sati, pasti nanti akan disertai di sana dengan panya, kebijaksanaan, maka kekuatan sati juga adalah membawa seseorang kepada pemahaman mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini sebuah perumpamaan diberikan. Sang Buddha menyampaikan begini, kalau seseorang melihat ada sebuah kerajaan, dan kerajaan tersebut memiliki pagar yang tinggi, dan hanya memiliki satu pintu gerbang, sehingga setiap binatang ataupun orang, manusia yang harus keluar masuk ke kerajaan tersebut harus melewati satu pintu gerbang tadi. Tidak bisa melompat karena pagarnya tinggi, harus dengan pintu gerbang tadi. Sementara di depan pintu gerbang ada seorang penjaga. Dan dia adalah seorang penjaga yang cerdas, yang terampil, tidak lengah, seorang penjaga yang penuh perhatian. Dan karena kecerdasan dia, ketidaklengahan dia, maka dia akan tahu siapa-siapa yang keluar dari kerajaan, siapa-siapa yang masuk ke kerajaan. Dan dia pun juga akan tahu siapa-siapa yang setelah masuk kerajaan tidak boleh keluar, dan siapa-siapa yang sudah keluar dari kerajaan tidak boleh masuk. Gampangnya dia tahu, oh ini adalah orang-orang yang nanti akan invest di kerajaan tersebut. Oh ini adalah orang-orang yang nanti akan memberikan teroris bagi kerajaan tersebut. Dia tahu. Karena dia cerdas, dia perhatian, dia jeli, dia waspada. Nah, perumpamaan demikian oleh Sang Buddha untuk menyimpulkan bahwasanya kerajaan tidak lain adalah pikiran kita. Sementara pintu gerbang adalah 6 indera kita, pintu indera kita. Orang yang keluar masuk atau siapapun yang keluar masuk adalah setiap pengalaman indera kita. Dan penjaga pintu gerbang tidak lain adalah sati, perhatian. Artinya perhatian ini punya kemampuan. Yang tentu kemampuan demikian karena disertai dengan kebijaksanaan. Sati punya kemampuan untuk mengetahui setiap pengalaman-pengalaman indera yang keluar masuk dicerna oleh pikiran. Dan pada akhirnya sati juga punya kemampuan. Ini adalah pengalaman-pengalaman indera atau bentuk-bentuk pikiran yang berguna, ini adalah yang tidak berguna. Ini yang patut dikembangkan, ini yang harus ditinggalkan. Pada akhirnya sati punya kemampuan untuk menganalisa, untuk membagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan ini yang sebenarnya juga membawa pada satu kondisi di mana kalau seseorang menggunakan sati perhatian dengan benar, pada akhirnya seseorang akan memperhatikan objek tanpa kemudian melekati objek. Atau seringkali perhatian yang demikian disebut sebagai perhatian pasif. Kesadaran pasif. Atau kesadaran perhatian apa adanya.
bare attention, passive awareness. Mengapa? Karena dia tahu perhatian ini punya kemampuan, punya pengetahuan. Ketika ada objek-objek yang di situ menyenangkan dan batin melekati, itu juga kotoran batin. Dan ketika ada objek-objek tidak menyenangkan, batin menolaknya, itu juga kotoran batin. Sehingga pada akhirnya seseorang akan melihat bahwasanya suka dan tidak suka adalah kotoran batin. Dan dalam perhatian ini, seseorang akan memperhatikan objek fenomena yang muncul tanpa melekati ataupun menolak. Jadi seperti sekadar melihat, sekadar mengalami. Dan itulah kenapa disebut sebagai kesadaran pasif atau perhatian pasif. Dan ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang pengembara, Bahya Darucirya. Yang mana Bahya Darucirya ini oleh Sang Buddha diberi sebuah pelatihan untuk melatih batinnya. Dite Didamatang Bhavisati. Di dalam sebuah pengalaman melihat, itu hanya sekadar pengalaman melihat. Sute Sutamatang Bhavisati. Di dalam sebuah pengalaman mendengar, itu hanya sekadar pengalaman mendengar. Mute Mutamatang Bhavisati. Di dalam pengalaman-pengalaman lain seperti membaui, merasakan, bersentuhan, itu pun juga hanya sekadar pengalaman semata. Dan Vinyata Matang Bhavisati. Di dalam berpikir itu pun juga hanya sekadar pengalaman berpikir. Di situ tidak ada batin yang menggenggam ataupun menolak. Hanya sekadar melihat itu sebagaimana adanya. Kesadaran pasif ini atau perhatian yang pasif ini bukan perhatian yang seperti orang mungkin berpikir seperti perhatian yang masa bodoh. Atau seseorang yang apatis, seseorang yang pokoknya tidak tahu menau, tidak demikian. Tetapi adalah perhatian yang didasari oleh kebijaksanaan, oleh pengetahuan, oleh pemahaman yang benar, sampai pada poin di mana seseorang melihat apapun bentuk pengalaman sebagaimana adanya. Itu muncul karena kekuatan perhatian memiliki kekuatan untuk memahami ini baik, ini buruk, ini tidak bermanfaat, ini merugikan. Ini adalah salah satu juga kekuatan dari sati, kekuatan perhatian. Dan itulah kenapa tadi saya sampaikan sati ini bersifat dinamis. Karena sebenarnya memiliki banyak manfaat, banyak kekuatan, dan tidak bersifat kaku. Yang keempat, sati juga punya kemampuan untuk senantiasa menyeimbangkan batin. Jadi kalau kemarin telah disampaikan bahwa batin yang seimbang itu sangat penting dalam bermeditasi, seperti halnya senar gitar yang dipasang tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Demikian pula kita membawa batin untuk senantiasa seimbang, tidak terperosok ke dalam ekstrim, baik ekstrim kiri atau ekstrim kanan, termasuk ke dalam semangat yang begitu berkobar atau kemalasan, tetapi batin seimbang. Nah, kekuatan sati membawa batin untuk senantiasa berada dalam keseimbangan. Ini disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan 7 faktor pencerahan. Yang kita tahu bahwa
Dalam 7 faktor pencerahan, salah satunya dan yang pertama adalah sati, perhatian. Yang lainnya adalah penyelidikan terhadap dhamma, semangat, wirya, piti, kegiuran, pasadi, ketenangan, samadhi, keteguhan, dan UPK, keseimbangan batin. Sang Buddha menyampaikan begini, dalam proses kita mengembangkan batin kita itu seringkali terseret oleh 2 kondisi batin yang tidak bermanfaat. Yang pertama adalah kegelisahan, batin yang gelisah, batin yang tidak mau diam, tidak mau beristirahat, batin yang gelisah. Yang kedua adalah batin yang kendor, ngantuk, dan juga malas. 2 jenis batin ini sering menguasai setiap orang yang sedang mengupayakan mengembangkan batinnya. Batin yang gelisah, batin yang kendor. Ketika batin kita dikuasai oleh kegelisahan, 3 hal jangan dimunculkan. Dan 3 hal harus dimunculkan. 3 hal yang jangan dimunculkan adalah penyelidikan, wirya semangat, dan kegairahan atau kegiuran, piti. Jangan dimunculkan. Jadi kalau batin lagi gelisah, jangan munculkan semangat. Jangan munculkan penyelidikan. Dan jangan memunculkan kegairahan. Tambah berkobar. Diibaratkan seperti kalau seseorang ingin memadamkan api yang sudah berkobar, jangan kemudian ditambah dengan kayu bakar kering, kotoran sapi kering, ataupun minyak. Jangan ditambah, semakin berkobar. Tetapi harus dimunculkan apa? Dimunculkan 3 hal lainnya. Pasadi, ketenangan, samadhi, yang sebenarnya juga batin yang rileks, dan juga adalah UPK, keseimbangan batin. Nah, 3 kualitas batin ini memiliki karakteristik yang membawa batin menjadi tenang, menjadi rileks. Maka ketika kegelisahan muncul, munculkan 3 hal tadi. Pasadi, samadhi, dan UPK. Diibaratkan ketika seseorang ingin memadamkan api yang sudah berkobar besar, kemudian dilempar dengan air, rumput basah, dan juga kotoran sapi yang basah. Akan kemudian mati. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang dalam kondisi batin yang kendor, batin yang bermalasan, batin yang tidak aktif. Nah, pada waktu itu sebaliknya adalah seseorang jangan memunculkan pasadi, samadhi, dan UPK. Karena apa? Akan semakin kendor, semakin bermalasan, ngantuk, dan pada akhirnya tertidur. Yang dimunculkan pada waktu itu adalah penyelidikan. Kenapa kok ngantuk muncul? Kenapa kok kemalasan muncul? Dimunculkan adalah semangat, wirya, dan juga kegairahan atau kegiuran. Apakah dengan merenungkan kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha sehingga memunculkan piti, memunculkan kegiuran? Untuk apa? Supaya kemalasan batin yang kendor itu lenyap. Dan dengan demikian batin menjadi seimbang. Tidak diganggu oleh kegelisahan,
dan juga tidak diganggu oleh kemalasan. Nah, lantas pertanyaannya adalah satinya di mana? Perhatiannya di mana? Ternyata Sang Buddha menyampaikan, satin cakwahang bikawe sabat dikang wadami. Wahai para biku, sati perhatian berguna di semua kondisi. Justru sati perhatian ini yang menyeimbangkan. Karena ada perhatian, maka ada pengetahuan. Oh, bahwa ini batin saya dikuasai oleh kemalasan. Dan pengetahuan juga muncul. Ketika kemalasan muncul, maka yang harus dimunculkan adalah dhamma vicaya, wirya, dan piti. Bukan sebaliknya. Demikian pula ketika batin dikuasai kegelisahan, maka juga muncul. Karena ada perhatian, ada pemahaman bahwa batin saya dikuasai oleh kegelisahan. Maka pada waktu itu pemahaman juga muncul. Dalam kondisi demikian, tidak layak, tidak patut untuk memunculkan wirya, dhamma vicaya, dan juga piti. Yang dimunculkan adalah passaddhi, samadhi, dan upeka. Dan itu semua berkat kekuatan sati, perhatian yang membawa batin menjadi seimbang. Karena sati memiliki kemampuan untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, maka juga sati punya kemampuan untuk menyeimbangkan batin. Mana yang harus dimunculkan dalam kondisi tertentu, mana yang harus ditinggalkan dalam kondisi tersebut. Itu adalah kekuatan sati. Maka sati punya kekuatan yang dinamis. Ya. Ini adalah yang keempat. Yang kelima, kalau kita perhatikan, sati perhatian juga tentu bersama dengan panya, kebijaksanaan, punya kemampuan untuk melenyapkan kotoran batin. Karena mengetahui ini baik, ini buruk, sehingga batin juga menjadi seimbang, maka kotoran batin pun juga terlenyapkan berkat kekuatan sati, kekuatan perhatian. Perumpamaan diberikan seperti ini. Kalau ada seorang penjaga ladang gandum, atau kalau di Indonesia kita menggunakan ladang jagung. Kemudian ada seekor sapi yang memang suka dengan tanaman jagung. Ketika jagung sudah mulai tumbuh dengan banyak dedaunan yang hijau, biasanya sapi yang memang suka dengan tumbuhan jagung akan datang. Datang ke sana untuk apa? Merusak, memakan tanaman jagung. Tetapi ada penjaga. Karena penjaga di sini adalah penjaga yang memang terampil, cerdas, jeli, waspada, tidak bermalasan. Begitu sapi tersebut datang ke ladang tersebut, penjaga yang tahu sapi itu datang, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan melakukan berbagai macam cara supaya sapi tersebut lari dari ladang tersebut, terusir dari ladang tersebut. Apakah dengan memberikan teriakan, dengan memberikan sambukan, atau dengan kepala sapi tersebut dikepiting, dipukuli kepalanya. Nah, jadi kalau dalam sutannya dikatakan kepalanya dikepiting, kemudian dipukuli kepalanya. Ya. Kemudian sapi tersebut lari. Tetapi yang namanya sapi pasti akan datang lagi.
Mungkin 2, 3, 4, 5, 6 kali masih datang lagi. Belum kapok. Akan tetapi, kalau setiap kali dia datang, pasti mendapatkan pukulan, mendapatkan cambukan, sapi pun juga akan menjadi jera. Dia pun juga tahu, kalau saya datang ke ladang tersebut, pasti saya mendapatkan sakit. Dan dia tidak akan datang lagi. Ternyata meditasi juga demikian. Ladang gandum, ladang jagung adalah pikiran kita yang harus kita jaga. Sapi adalah kotoran batin. Sedangkan penjaga ladang gandum, ladang jagung adalah sati perhatian. Artinya adalah perhatian ini menjaga batin. Yang mana batin yang setiap kali diganggu dan akan dirusak oleh kotoran batin, karena sati perhatian di sini dimunculkan di sana, perhatian kuat di sana, begitu ada kotoran batin yang muncul, akan terdeteksi, akan diketahui, oh kebencian muncul, karena ada perhatian. Dan tentunya, karena tahu bahwa kebencian yang sedang muncul, dan tahu itu adalah tidak baik, itu adalah pengganggu, perusak bagi batin, maka sati pun juga disertai dengan kebijaksanaan, akan melakukan berbagai macam cara. Apa yang harus dilakukan supaya kotoran batin itu lenyap? Apakah dengan cara kembali kepada objek meditasi, ataukah dengan cara melakukan berbagai macam perenungan berkenaan dengan bahaya dari kebencian, ataukah dengan berbagai macam cara lain yang masih bersesuaian dengan dhamma. Dan ketika dilakukan, kotoran batin itu lenyap. Tetapi seperti halnya sapi, yang walaupun sudah diusir sekali, dia akan datang lagi. Kotoran batin juga sama, akan datang dan datang lagi. Kalau sapi mungkin 6-7 kali sudah jera. Kalau kotoran batin ribuan kali enggak jera-jera. Akan terus muncul dan muncul, tetapi tidak apa. Kalau setiap kali muncul, kemudian diupayakan untuk dilenyapkan, lama-kelamaan kekuatan dari kotoran batin tersebut akan melemah. Dan sangat memungkinkan suatu saat ketika kotoran batin itu diusir dan tidak akan pernah kembali lagi. Sotapana. Sagadagami. Artinya ada beberapa kotoran batin yang dihancurkan dan tidak akan pernah kembali lagi. Kalau masih kembali lagi berarti seperti sapi tadi yang walaupun sudah diusir, balik lagi, diusir, balik lagi. Enggak apa-apa. Asalkan setiap kali datang, diupayakan untuk diusir, dilenyapkan. Siapa tahu suatu saat ketika kondisi batin sudah matang, begitu diusir, tidak kembali lagi. Dan itu adalah kekuatan sati. Bagaimana sati perhatian memiliki kekuatan yang luar biasa, padahal kita semua sebagai manusia sebenarnya mempunyai atau diberkati dengan sati perhatian. Tinggal apakah kita mau dengan secara sengaja mengembangkan atau tidak. Dan kita umat Buddha yakin terhadap ajaran Buddha, sudah selayaknya kita mengupayakan untuk hidup berkesadaran, hidup berperhatian. Karena manfaat dari perhatian sangat luar biasa, dari mendeteksi batin, setiap pengalaman indera, memahami berbagai macam
pikiran, mana yang baik, mana yang buruk, sampai pada kekuatannya menghancurkan, melenyapkan kotoran batin itu sendiri. Dan itu semua karena kekuatan dari sati, kekuatan dari perhatian. Itulah perenungan yang baik, patut untuk kita renungkan dalam kita bermeditasi, betapa kita harus memunculkan, mengembangkan sati perhatian dalam meditasi kita. Waktu masih ada, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan. Bante, secara umum atau di kehidupan kita kan sering dihadapkan dengan kata pikiran dan batin, baik umat Buddha sendiri maupun dari teman-teman yang lain. Bagaimana secara sederhana kita menjelaskan dua kata ini sehingga secara mudah itu dipahami atau dimengerti. Terima kasih, Bante. Ya, memang kalau di dalam bahasa Indonesia, kata batin dan pikiran ini ada kalanya tidak dibedakan, walaupun kalau kita rasakan ada perbedaan. Sementara dalam bahasa Pali sangat dibedakan sekali antara misalnya istilah cetasika dengan cita. Yang mana cita itu adalah vinyana sebagai batin, sedangkan cetasika itu adalah bentuk-bentuk batiniah atau pikiran-pikiran yang mengikuti batin. Nah, sehingga di sini bisa juga batin itu adalah cita dalam bahasa Pali, sedangkan pikiran itu lebih mengacu kepada cetasika. Karena apa? Karena cetasika ini mengacu kepada bentuk-bentuk batiniah atau kondisi-kondisi yang mengikuti batin, mengikuti kesadaran. Seperti keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, termasuk iri hati, termasuk perhatian, kebijaksanaan. Itu adalah kondisi atau reaksi-reaksi dari batin. Jadi seperti bentuk-bentuk pikiran atau buah-buah pikiran. Hanya saja kenapa saya mengatakan di dalam bahasa Indonesia terkadang istilah pikiran dan batin tidak dibedakan. Karena seseorang bisa juga mengatakan, selain bisa mengatakan berpikir, bisa juga orang mengatakan membatin. Karena membatin dan berpikir itu sama. Ada semacam reaksi di situ. Sementara kalau batin itu yang mengacu kepada vinyana, terutama adalah vinyana kanda, itu lebih kepada batin yang mengetahui. Jadi kondisi batin yang mengetahui setiap dan apapun pengalaman. Maka ketika berbicara vinyana, definisi yang diberikan oleh Bante Sariputta adalah vijanati idang wucati vinyana. Vijanati artinya mengetahui. Jadi karena mengetahui maka disebut vinyana. Walaupun diterjemahkan dalam bahasa Inggris consciousness dan kita menerjemahkan sebagai kesadaran, tetapi dari definisi yang diberikan Bante Sariputta adalah batin yang mengetahui. Makanya Bante Dhammadhiro menerjemahkan vinyana sebagai si pengetahu. Atas dasar bahwasanya batin yang mengetahui itulah disebut vinyana. Dan vinyana kanda ini dalam konteks Abhidhamma itu mengacu kepada cita. Batin.
Sementara terutama adalah sangkara. Jadi kalau Vedana Sanya Sangkara itu adalah cetasika. Jadi ada 52 cetasika atau bentuk-bentuk batinnya atau katakan pikiran-pikiran mengikuti batin atau mengikuti cita. Ada 52, yang 2 adalah Vedana dan Sanya, sedangkan yang 50 adalah Sangkara. Nah, Sangkara inilah yang terkadang sangat sinonim dengan berpikir. Jadi berbagai macam bentuk pikiran. Tapi tidak bisa mengatakan batin. Tapi berbagai macam bentuk pikiran. Karena kalau kita merasakan istilah pikiran itu seperti ada reaksi di sana. Maka pikiran ini lebih mengacu kepada cetasika, yang mana itu adalah lebih kepada sangkara. Sedangkan batin ini mengacu kepada cita atau vinyana kanda. Terutama vinyana kanda. Karena kalau kita bicara vinyana pun juga, Sang Buddha menggunakan vinyana, istilah vinyana, menggunakan istilah cita, menggunakan istilah mano itu terkadang dengan konteks yang berbeda, artinya juga berbeda. Sebagai contoh, vinyana kanda ketika dikorelasikan dengan pembagian di dalam Abhidhamma itu mengacu kepada cita. Sedangkan Vedana Sanya Sangkara adalah cetasika. Rupa adalah rupa sama. Tetapi kemudian ketika Sang Buddha berbicara tentang dalam khotbah-khotbah beliau, batinku sudah terbebaskan. Batinku atau batin seseorang terkotori. Sang Buddha tidak pernah menggunakan istilah vinyana. Tapi selalu dan pasti menggunakan istilah cita. Dalam konteks yang seperti itu. Maka dalam konteks yang demikian, vinyana dibedakan dari cita. Tapi dalam konteks yang lain, vinyana dan cita itu sama. Mengacu kepada kondisi batin yang sama. Nah, berkenaan dengan pikiran dan batin, memang tidak ada persetujuan di antara kita. Dalam kita menerjemahkan istilah-istilah Buddhis, mana yang pikiran, mana yang batin. Karena istilah pikiran dan batin ada kalanya juga mengacu kepada hal yang sama. Walaupun ada indikasi bahwa pikiran itu mengacu kepada berpikir atau katakan batin yang bereaksi, atau di sini mengacu kepada sangkaranya. Sementara cita itu lebih mengacu kepada batin. Tetapi istilah batin yang kemudian tidak dijadikan sebagai kata kerja. Bisa juga orang menggunakan batin sebagai kata kerja, terutama adalah membatin. Yang itu adalah reaksi pikiran juga. Dan itu adalah bagian dari sangkara. Tetapi kalau batin saja sebagai kata benda, itu memang lebih cocok untuk mengartikan atau untuk mendefinisi, untuk menerjemahkan istilah cita. Sementara untuk pikiran, walaupun pikiran adalah kata benda, karena itu adalah semacam reaksi, itu lebih kepada cetasika, terutama adalah sangkara. Dan lebih spesifik lagi, bisa digunakan untuk menerjemahkan kata vitaka. Vitaka, pikiran. Maka kalau ada istilah nekkhamma vitaka, jadi sangkapa vitaka itu adalah sama, nekkhamma vitaka. Jadi pikiran yang berkenaan dengan renunciation, misalnya begitu, itu adalah vitaka. Jadi agak membingungkan ya. Paham atau bingung ini? Bingung ya? Gimana ya supaya paham ya? Memang harus kita dalam kita memahami, kita memang harus sedikit banyak belajar bahasa Pali.
Baru kita merasakan perbedaannya. Kita merasakan makna yang sebenarnya apa. Yang kadangkala tidak bisa diterjemahkan secara spesifik ke dalam bahasa Indonesia. Padanan yang spesifik, itu kadang-kadang tidak bisa. Seperti tadi batin dan pikiran, bagaimana kita bisa membedakan? Dalam bahasa Indonesia sendiri kadang-kadang itu disamakan. Tapi dalam bahasa Pali betul-betul itu dibedakan. Dengan istilah yang memang berbeda, penggunaan yang berbeda, dalam satu konteks itu dibedakan, tapi dalam konteks lain bisa juga disamakan. Contoh, mano. Dalam satu konteks, mano mengacu kepada salah satu kesadaran. Disebut mano winyana. Yang mano ini seringkali diterjemahkan sebagai pikiran juga. Man, dari akar kata man, to think, untuk berpikir. Tapi dalam konteks yang lain, mano mengacu kepada cita, batin. Ketika dalam Dhammapada syair pertama dikatakan mano bubang gama dhamma, mano seta mano maya. Bahwa mano adalah pelopor, pendahulu dari dhamma. Nah, dhamma di sini bukan segala sesuatu. Lebih mengacu kepada cetasika. Jadi mano adalah cita. Cita adalah pelopor pendahulu dari cetasika. Itu terangkan di dalam kitab ulasannya. Jadi pikiran atau cita adalah pelopor, pendahulu, pembentuk dari cetasika. Dhamma di sini adalah cetasika. Nah, artinya mano di sini terkadang digunakan untuk mengacu kepada salah satu dari vinyana yang tentunya sepadan atau katakan sejajar dengan caku vinyana, sota vinyana, gana vinyana, jivha vinyana, dan kaya vinyana, yaitu mano vinyana. Tapi di satu sisi dalam konteks yang lain, mano juga sejajar atau bahkan mengartikan sebagai cita. Dalam konteks yang lain. Dan dalam konteks yang lain lagi, mano mengacu kepada keseluruhan batin juga. Terutama ketika berbicara tentang 3 jenis pintu. Wacidwara, kayadwara, manodwara. Pintu pikiran, pintu ucapan, pintu jasmani. Konteks yang berbeda, artinya juga bisa berbeda. Dengan istilah yang sama. Makanya terkadang kita dalam bahasa Pali pun juga melihat dari konteks-konteks yang berbeda walaupun istilah yang digunakan itu sama. Dan untuk mendapatkan padanan yang sangat tepat ke dalam bahasa Indonesia memang ada kalanya beberapa hal mengalami kesulitan. Termasuk kita sering menggunakan istilah kesadaran untuk menerjemahkan kata vinyana dan juga kata sati. Sati juga kesadaran, vinyana juga kesadaran. Yang sebenarnya memang dalam sati juga ada kesadaran juga, tapi kesadaran dalam konteks sadar, dalam konteks eling, dalam konteks tahu. Tetapi juga diterjemahkan sebagai sati perhatian. Sementara perhatian pun juga digunakan untuk menerjemahkan istilah manasikara. Manasikara juga perhatian. Nah, istilahnya berbeda. Nah, sati dari kata sarati sebenarnya artinya mengingat. Manasikara artinya menggunakan dengan pikiran. Manasikara, mana itu pikiran. Seperti tadi mano bubangga madama, manasi dengan pikiran. Kara, melakukan dengan pikiran. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai attention. Juga perhatian juga kan artinya. Nah, sehingga untuk betul-betul menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara spesifik, padanannya ada kalanya beberapa istilah
itu mengalami kesulitan. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Pali memang lebih paham sih. Ya. Bagaimana? Samira? Ya. Nanti bisa bertanya dengan yang lain-lain juga supaya ada padanannya. Ya. Nang budaya Bante. Yang saya tanyakan ini pendek sekali Bante. Bagaimana caranya mengatasi apabila kita muncul kegelisahan agar bisa tenang kembali. Kalau seandainya sudah dijelaskan tadi, mohon dijelaskan kembali karena mungkin agak lupa kami gitu. Iya. Jadi apa yang disampaikan Sang Buddha, terutama berkenaan dengan 7 faktor pencerahan, ketika kegelisahan muncul, maka di situ munculkan 3 kualitas batin. Passaddhi, ketenangan, samadhi, keteguhan batin, dan juga upeka, keseimbangan batin. Sebenarnya 3 kualitas batin ini punya karakteristik yang sama, membuat batin dan jasmani menjadi rileks. Artinya pada saat kegelisahan muncul, cobalah untuk rileks. Bagaimana kita rileks? Salah satunya adalah dengan kita tidak memberikan perhatian. Salah satunya. Artinya ketika batin gelisah ya sudah, rileks saja, tidak usah diperhatikan. Hanya sekedar mengamati prosesnya saja, tidak ikut campur di sana. Kalau kita bisa demikian, tidak ikut campur di sana, membiarkan itu, artinya tidak memberikan perhatian yang katakan menyelidik terlalu dalam, maka nanti kegelisahan juga akan lenyap. Jasmani menjadi tenang, batin juga akan menjadi tenang. Dan kalau tenang, maka objek yang dijadikan sebagai perhatian biasanya akan terlihat dengan jelas lagi. Ya begitu ya. Jadi memang Sang Buddha menggunakan istilah passaddhi, samadhi, dan ubeka. Tetapi dalam konteks yang lain, beliau juga hanya mengatakan ketika kegelisahan muncul, maka di sana munculkan vupassamajita, batin yang tenang. Ya, batin yang tenang di sini ya kita hanya sekedar mengamati tanpa terlibat di dalamnya, tanpa kita ikut campur di dalamnya. Biarkan itu berproses. Seperti itu. Ya. Ada yang lain? Semua hal yang berkenaan dengan Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha 45 tahun, semua pasti berhubungan dengan meditasi. Pasti berhubungan. Tidak ada yang tidak berhubungan. Karena apa? Semua yang diberikan oleh Sang Buddha punya tujuan agar batin berkembang. Sehingga apapun yang berkenaan dengan ajaran Buddha, yang beliau Sang Buddha sabdakan selama 45 tahun, pasti berhubungan dengan meditasi, berhubungan dengan citta bhavana. Apakah sebagai penyokong, ataukah memang secara langsung citta bhavana itu sendiri. Itu pasti berhubungan di sana. Termasuk ketika seseorang melakukan berbagai macam kebajikan, tujuannya juga sama, adalah untuk pengembangan batin. Ketika seseorang berbicara tentang karma, hukum karma, tujuannya apa? Juga adalah untuk pengembangan batin. Contohnya adalah kenapa Sang Buddha mengajarkan atau menunjukkan tentang keberadaan hukum karma. Tujuannya adalah apa? Supaya terbebas dari samsara kan, betul. Supaya terbebas dari samsara. Tetapi untuk terbebas dari samsara harus terbebas dari
karma itu sendiri. Ya kan? Tanya Bante, ini agak umum ya Bante di masyarakat. Biasa kita dengar orang sakit meditasi sembuh. Ya Bante ya. Seperti Titik Puspa, sembuh dari kanker. Itu cara kerjanya gimana Bante? Iya, memang ada kemungkinan ketika orang sakit fisik dengan bermeditasi itu bisa sembuh. Karena memang fisik sangat dipengaruhi oleh kondisi batin. Artinya ketika kondisi batin diisi dengan pikiran-pikiran negatif, juga mempengaruhi fisik menjadi mudah sakit. Ya, sebagai contohnya adalah kalau seseorang depresi, maka zat kortisolnya akan naik. Zat kortisol naik menjadi imunitasnya juga turun. Orang menjadi lelah, mudah sekali lelah. Sakit mudah sekali muncul. Tapi kalau seseorang bermeditasi, kemudian batinnya menjadi bahagia, secara fisik juga menjadi lebih sehat, menjadi lebih bergairah. Itu simpel saja demikian. Makanya ketika seseorang pikirannya lebih kepada berpikir yang positif, yang baik-baik, yang bermanfaat, secara fisik juga menjadi lebih sehat. Ada satu kasus pada zaman Sang Buddha, Bante Mahamoggallana dan juga Bante Mahakassapa. Dalam kesempatan yang berbeda, Bante ini sakit parah. Kemudian Sang Buddha datang. Dan beliau membabarkan tentang 7 faktor pencerahan. Sebenarnya bukan pembabaran tetapi lebih kepada bagaimana 7 faktor pencerahan tersebut telah dikembangkan secara sempurna oleh Sang Buddha. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan Sang Buddha, dalam kesempatan Bante Mahamoggallana yang sedang sakit, beliau kemudian merenung, saya saja yang hanya mengembangkan sedemikian saja, manfaatnya sudah sangat luar biasa. Apalagi Sang Buddha, yang sudah mengembangkan 7 faktor pencerahan dengan sangat sempurna. Ketika merenungkan demikian, muncul piti, kegiuran. Jadi badannya diliputi oleh kegiuran. Dan ketika kegiuran itu muncul, darah yang tadinya itu kotor, tidak lancar, kemudian menjadi bersih dan lancar. Dan seketika sakit fisiknya itu lenyap. Artinya di situ bukan masalah kekuatan sabda Sang Buddha, lebih kepada perenungan batin dari Bante Mahamoggallana. Merenungkan yaitu kualitas dhamma, membuat batinnya bahagia, sehingga sakit fisik yang pada waktu itu muncul, itu lenyap seketika. Dengan kata lain, dalam kitab bermeditasi, yang kita kembangkan adalah pikiran-pikiran yang bermanfaat, yang positif. Kalau batin kita tuh diisi dengan hal-hal yang baik, ya secara fisik juga sangat membantu. Dan sangat memungkinkan seseorang untuk dalam beberapa kesempatan bisa terbebas dari sakit tertentu. Karena pikiran yang memang dikembangkan. Tetapi juga harus diingat bahwasanya apakah orang yang mengembangkan batinnya pasti selama hidupnya ini tidak pernah sakit. Sakit pasti hilang. Ya tidak juga. Karena selama fisik ini masih ada, ya sakit pasti akan muncul. Kenapa? Karena sakit fisik ini juga disebabkan oleh banyak hal. Jadi kalau kita bicara tentang yaitu yang memengaruhi fisik kita kan ada 4. Yaitu adalah makanan, iklim, karma, dan juga batin. Jadi utuja, aharaja, cittaja, dan kamaja. Kamaja adalah karma, buah karma. Artinya ada penyakit-penyakit fisik yang bisa lenyap karena dipengaruhi oleh batin. Tetapi tidak semuanya bisa lenyap.
Barangkali seseorang karena buah karmanya yang sudah terlalu besar, karma buruknya terlalu besar di masa lampau, ya dia tetap sakit-sakitan. Kan kita bisa melihat kan pada zaman Sang Buddha ada seorang arahanta. Beliau seorang arahanta tetapi sakit-sakitan juga. Karena apa? Buah karma yang begitu buruk di masa yang lampau. Ada juga disebabkan karena makanan. Walaupun batin kita sudah dijaga dengan baik, kalau makanannya tidak cocok, ya sama saja. Sakit bisa muncul. Atau bisa juga karena perubahan iklim. Walaupun batin sudah dijaga dengan baik, tetapi karena iklimnya berubah, kita datang dari tempat yang panas tiba-tiba ke tempat yang dingin, ya bisa flu juga. Nah sehingga ada beberapa hal yang memang sakit fisik terbantu dengan meditasi, tetapi harus diingat bahwasanya tidak semua sakit fisik lenyap karena meditasi. Tidak semua. Sang Buddha juga masih sakit. Para arahanta juga masih sakit. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah fisik mereka sakit, tapi batin mereka tidak turut sakit. Dan itulah yang sebenarnya kita mengupayakan dalam praktik meditasi, bahwasanya walaupun fisik kita sakit, kita mengupayakan batin tidak turut sakit. Itu yang paling penting dalam meditasi ini. Ya, saya kira cukup ya. Satu lagi, oke, nggak apa-apa ya. Auso, nggak apa-apa? Ya, satu lagi, silakan. Bante, izin bertanya Bante, saat 2018 kemarin, saya sempat mendapatkan kabar ada salah satu pemeditasi handal menggunakan kasina air yang kalau nggak salah unsur menyatukan dan mengurai Bante ya. Dia bisa menyembuhkan tumor atau kanker Bante. Boleh minta penjelasan nggak Bante? Kalau hoax juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih banyak Bante. Saya juga baru dengar. Baru dengar, jadi tidak tahu apakah benar atau tidak ya. Tetapi ya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya hal-hal semacam demikian bisa terjadi juga kan. Tetapi biasanya kalau seseorang terutama dalam praktek Buddhis ya, ia memperhatikan objek kasina, tujuannya tetap sama. Jadi bukan untuk penyembuhan gitu ya. Artinya adalah untuk membawa batin menjadi tenang. Tenang yang kemudian diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin. Itu yang menjadi penting ketika seseorang memperhatikan meditasi apapun objeknya termasuk kasina sesuai dengan yang diajarkan Sang Buddha. Mungkin orang demikian memperhatikan kasina tetapi tujuannya bukan seperti yang disampaikan Sang Buddha. Tapi kalau tujuannya betul-betul sesuai dengan yang disampaikan oleh Sang Buddha, tentunya praktek dengan objek kasina bukan untuk penyembuhan, tetapi lebih pada untuk bagaimana membawa batin menjadi tenang. Tenang yang pada akhirnya mengarahkan kepada pelenyapan kotoran batin. Memang pada zaman Sang Buddha ada beberapa bante, mereka memperhatikan objek kasina, ya salah satunya adalah memang untuk semacam kesaktian, atau dengan istilah yang digunakan Sang Buddha adalah iddhivida. Jadi kemampuan yang bervariasi. Seperti salah satunya kalau menggunakan objek kasina air, nah orang demikian itu akan bisa ambles bumi. Seperti Ontorejo. Tahu Ontorejo? Pewayangan. Dalam wayang itu anaknya Werkudara itu salah satunya adalah Ontorejo. Dia bisa amblas bumi. Nah jadi dengan objek air seseorang bisa amblas bumi. Kenapa? Karena orang demikian bisa mempersepsikan bumi seperti air. Jadi dia bisa amblas bumi seperti berenang di bumi dan bahkan dikatakan bisa mandi tanpa harus dengan air. Karena bumi ini sudah dipersepsikan sebagai air. Bahkan Bante Mahamoggallana
ketika pergi ke alam Tawatingsa, nah di sana itu ada satu istana yang dikenal dengan Wijayanta. Istananya Raja Saka. Yang memiliki di sana ada 84.000 bidadari yang dalam istana tersebut. Setiap bidadarinya juga ada dayang-dayangnya begitu kan. Berarti kan istana yang begitu besar kan. Ya. Oh, jadi kalau dalam agama Buddha itu orang masuk surga itu tidak hanya berapa puluh bidadari, dikelilingi sampai puluhan ribu bidadari. Lebih hebat lagi kan. Enggak cuma puluhan, bisa puluhan ribu bidadari mengelilingi. Termasuk Dewa Saka ini, punya berapa puluh ribu bidadari. Nah, Istana Wijayanta itu begitu besar, begitu megah dan begitu kuat. Tapi begitu Bante Mahamoggallana ke sana, karena katakan bertanya kepada Raja Saka berkenaan dengan ajaran Buddha, tetapi tidak dijawab dengan baik, dengan kekuatannya, membuat Wijayanta ini seperti gempa bumi, bergetar. Mengapa bisa demikian? Nah, dikatakan dalam kitab Ulasan karena belum menggunakan kasina air. Jadi sekeliling istana tersebut, kerajaan istana yang besar itu dipersepsikan seperti air. Jadi begitu disentuh begini, air itu akan bergoyang. Sehingga istana pun juga ikut bergoyang, seperti gempa bumi. Dan itu dilakukan lagi oleh Bante Mahamoggallana untuk menggugah para biku yang pada waktu itu berada di bukan istana tetapi wihara Pubarama yang dibangun oleh Visakha. Itu juga sama. Jadi Pubarama ini adalah wihara yang bertingkat dan satu lantai ada 500 kuti. Nah, 2 tingkat, maksudnya lantai bawah dan atas itu ada 1000 kuti. Berarti wihara yang begitu besar. Itu di India pada zaman Sang Buddha. Dan untuk menggugah batin para biku yang pada waktu itu bermalas-malasan, nah Bante Mahamoggallana juga menggunakan itu kekuatannya. Jadi membuat Pubarama itu bergetar seperti gempa bumi. Dengan cara demikian, jadi mempersepsikan tanah itu seperti halnya air. Bagi orang lain yang melihat ya tanah biasa. Tetapi bagi Bante Mahamoggallana itu seperti air. Ketika digoyang dengan jempolnya saja, itu akan bergoyang. Airnya akan bergoyang. Sehingga istananya juga bergoyang. Jadi kalau di dalam Visuddhimagga menarik. Kalau orang mengembangkan kasina air, dia bisa ambles bumi, dia bisa menggoyang bumi, seperti gempa bumi. Kalau orang menggunakan kasina tanah, seseorang bisa berjalan di atas udara. Kenapa? Karena dia bisa mempersepsikan ada tangga-tangga tanah begitu yang bisa dia injak. Seakan-akan kalau orang melihat itu seperti terbang, seperti berjalan di udara, tetapi sebenarnya dia itu berjalan dengan persepsi dia seperti berjalan di tanah. Kalau menggunakan kasina udara, seseorang bisa menembus tembok, bahkan menembus gunung. Jadi seperti udara terbuka. Nah itu dinikmati oleh para Bante pada zaman Sang Buddha. Banyak. Terutama yang paling terkenal adalah Bante Mahamoggallana. Jadi mereka banyak yang mengembangkan sedemikian rupa. Iddhivida dengan kekuatan kasina. Tetapi Sang Buddha menyampaikan bahwasanya bahkan pengembangan kasina pun juga bukan sekadar untuk mendapatkan hal demikian. Lebih kepada agar batin menjadi tenang, menjadi fleksibel, menjadi kokoh, dan siap untuk memahami Dhamma. Itu yang paling penting. Karena dengan batin yang sudah disertai di sana pencapaian konsentrasi tinggi, itu akan lebih mudah ketika harus memahami Dhamma. Dan itu yang menjadi sangat penting dalam praktik meditasi yang diajarkan Sang Buddha. Jadi bukan sekedar untuk penyembuhan,
Walaupun namanya adalah dengan istilah Kasina, tapi tidak demikian. Ya, begitu ya. Ya, saya kira waktunya juga sudah jam 3 lebih. Dan nanti malam barangkali masih ada diskusi. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, terima kasih. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita semua maju di dalam dhamma.